Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Zulfan Sujail dengan ekor NIM 075. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan tema ketahanan nasional dan bela negara. Saya memilih tema ini karena menurut saya masalah persatuan dan rasa cinta terhadap negara masih sangat penting untuk dibahas. Apalagi di zaman sekarang, banyak tantangan yang muncul di masyarakat seperti berita hoaks, konflik di media sosial, kurangnya rasa peduli, sampai sikap menghargai yang mulai berkurang. Hal-hal seperti itu bisa memengaruhi persatuan masyarakat dan ketahanan nasional. Menurut saya, bela negara bukan cuma tugas pemerintah atau TNI, tapi semua masyarakat juga punya peran. Mulai dari menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Itu juga termasuk bentuk bela negara. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui pendapat dan pengalaman narasumber tentang bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembukaan dari saya. Di sini langsung saja kita berbincang-bincang dengan pembicara yang saya undang untuk membahas tema yang saya pilih di kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mas? Boleh, sebelumnya perkenalkan saya Ivan Yarizky Algani, mahasiswa pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta dari semester 2. Ya, langsung saja ya, Mas. Boleh. Menurut Anda, apa sih arti ketahanan nasional itu? Kalau menurut saya tuh arti ketahanan nasional itu kemampuan negara dalam menghadapi segala ancaman dari luar, terus juga cara negara bisa tetap bertahan meskipun banyaknya konflik, terus banyaknya banyaknya itulah konflik dari dalam maupun luar. Terus juga ini juga salah satu tolak ukur dari negara dalam menjaga stabilitasan negara itu sendiri. Mendengar kata bela negara, apa yang pernah pertama kali Anda pikirkan? Sebagai rakyat Indonesia, pertama kali yang saya pikirin itu cinta tanah air, terus juga cara masyarakat bersatu terus dalam rangka dan upaya untuk sebenarnya itu tetap menjaga kestabilan bangsa, menjaga keteraturan bangsa. Terus juga ini juga salah satu di mana rakyat Indonesia itu bisa tadi bela negaranya, caranya melindungi, karena rakyat Indonesia itu punya kewajiban untuk melindungi bangsa ini, juga ada hak buat melindungi bangsa ini. Menurut Anda, kenapa bela negara itu sangat penting bagi rakyat dan masyarakat Indonesia? Penting karena tolong bilang nih, Kenapa bela negara itu penting bagi rakyat dan masyarakat Indonesia? oke, bela negara itu penting untuk dilakukan oleh rakyat dan masyarakat Indonesia itu karena gimana pun ya, kita itu orang Indonesia, kita punya hak dan kewajiban untuk bela negara. Dan ini mungkin yang membuat Indonesia itu tetap kuat sampai sekarang. Kalau kita lihat dari negara lain yang emang rakyatnya udah nggak beraturan, itu mungkin saja bisa terjadi banyak konflik dari dalam khususnya. Kalau dibilang berapa penting, 100% penting gitu. Apakah menjaga negara itu cuma hak pemerintah dan TNI? Enggak. Jadi bela negara tadi ya, apa sih kan? Bela negara.
negara itu bukan cuma penting untuk pemerintah dan TNI, karena TNI dan pemerintah itu emang punya kekuasaan untuk bela negara gitu. Tapi masyarakat juga perlu diingat dia sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan kalau misalnya hanya pemerintah dan TNI yang bergerak, itu mungkin tugas mereka hanya untuk mengamankan para warga, dan malah pada akhirnya bikin masyarakat itu nggak stabil. Dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh bela negara itu seperti apa sih? Kalau mau ambil contoh, mungkin bisa dilihat dari dimana kita hidup di era sekarang. Kita kan sekarang hidup di era digital, Mas. Jadi salah satunya itu dengan cara itu tadi nggak menyebarkan hoax, terus juga nggak membuat berita-berita yang emang rage bait, maksudnya bakal menyinggung amarah-amarah para warga-warga lain gitu. Terus juga salah satu upaya yang bisa dilakuin kita sebagai masyarakat di era digital ini, kita bisa menyebarkan berita-berita yang positif untuk mengurangi kecemasan para warga kepada mungkin ada kebijakan pemerintah yang gak pas gitu. Terus juga kalau ya intinya tuh, kalau misalnya ngomongin tentang era digital, kita bisa itu tadi nggak menyebarkan hoax, nggak menimbulkan amarah. Intinya jangan memecah persatuan yang ada gitu deh. Apa sih yang membuat seseorang itu punya rasa cinta terhadap negaranya? Rasa memiliki, tentunya rasa memiliki. Ini yang membuat rakyat Indonesia itu punya apa ya namanya, punya perasaan untuk melindungi negara dan bangsanya sendiri. Terus juga Punya rasa cinta terhadap tanah air. mungkin kalau sebagai rakyat itu karena punya rasa memiliki ya, Mas Ivan ya. Soalnya kalau punya rasa memiliki itu kita punya perasaan untuk bertanggung jawab menjaga, terus juga punya perasaan bertanggung jawab untuk membela dan lain-lainnya. Itu merupakan, menurut saya tuh merupakan salah satu bentuk cinta tanah air. Menurut Anda, apakah masih anak muda zaman sekarang apakah masih punya rasa nasionalisme atau tidak? Untuk rasa nasionalisme itu karena dengan perkembangan teknologi yang udah cepat banget itu sekarang, jadi penyebaran informasinya juga sekarang tuh jadi cepat banget. Budaya barat udah banyak yang masuk. Terus juga gimana cara kita berpakaian, ini mungkin juga merupakan bentuk dari budaya barat itu sendiri. Nah tapi kalau menurut saya rasa nasionalisme itu masih ada. Mungkin nggak semua orang bisa setuju karena ini. Soalnya rasa nasionalisme itu gimana kita menginterpretasikan apa arti dari nasionalisme. Terus juga kalau ada yang nasionalismenya yang udah sampai ekstrim banget itu, mungkin dia bakal bilang enggak. Tapi kalau saya masih bilang iya, karena ya warga Indonesia toh. Terus juga warga Indonesia masih namanya apa ya, masih damai-damai aja. Mungkin ini salah satu bentuk dari gimana cara rakyat Indonesia bisa menjaga persatuan dan kesatuannya, gimana cara kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar meskipun
di Indonesia tuh banyak suku, terus juga banyak istilahnya beda daerah kan, beda budaya juga. Gimana sih cara kita bisa berbaur dengan mereka? Ini juga bentuk dari nasionalisme dengan menghargai perbedaan yang ada. Seberapa penting sih peran keluarga dalam menanamkan rasa cinta tanah air terhadap anak-anak? Kalau peran keluarga itu 50-50. Soalnya kita biasanya diajari cinta terhadap tanah air. Iya, 50-50. Soalnya kita biasanya itu mendapat pelajaran seperti itu di sekolah, dan peran keluarga menurut saya itu cukup, bukannya nggak terlalu penting, ini penting, cuma mungkin dampaknya untuk anak-anak itu nggak sebagus di sekolah, karena ya mungkin karena perbedaan ini juga intelektual para peran keluarga itu sendiri. Jadi ada kan keluarga yang emang orang tuanya dari nggak mendapat pendidikan yang cukup, terus juga banyak orang tua yang istilahnya nggak terlalu peduli dengan hal itu. Nah, ini juga bikin anak-anak mereka nggak mendapat pelajaran khusus tentang bela negara itu di dalam rumah. Jadinya peran keluarga itu saya penting, tapi nggak semerata itu untuk penyebarannya. Bagaimana peran sekolah atau kampus dalam membentuk sikap bela negara terhadap mahasiswa dan siswanya? Nah, kalau ini kan ngomongin tentang sekolah, kalau menurutku ini penting banget. Soalnya kita emang ada wajib sekolah selama 9 tahun kan, dari SD, SMP, SMA, 6, 3, 3, 12. Belum matematika. Di 12 tahun itu kita emang menghabiskan banyak waktu, banyak di sekolah. Kita juga tiap hari berangkat ke sekolah. Menurutku itu penting banget untuk adanya pelajaran atau pendidikan tentang rasa cinta tanah air itu. Soalnya karena kita menghabiskan banyak waktu di sekolah, karena itu wajib juga, jadinya kita harus mendapatkan pendidikan itu setinggi-tingginya supaya rasa cinta tanah air, terus juga rasa bela negara kita itu terbentuk dengan pelajaran-pelajaran dan pendidikan yang ada gitu. Menurut Anda, media sosial sekarang lebih banyak membawa dampak positif atau negatif untuk kesatuan masyarakat? Negatif dan positif. Kalau ngomongin tentang dua hal itu sih, aku nggak bisa nyimpulin ini, karena media sosial kan itu kebawa algoritma, apa yang kita tonton, apa yang kita like. Misalnya kita dari awal emang udah nge-like yang informasi nggak pasti bakal banyak bermunculan kan yang informasi gituan juga. Nah, ini bisa menyebabkan turunnya rasa cinta tanah air apa bilang kalian? Dampak positif terhadap negatif tentang positif atau negatif masyarakat? Oke. Karena tadi tentang algoritma yang emang ngikutin apa yang kita tonton, apa yang kita sukai. Nah, ini dampaknya itu akan berkelanjutan. Jadi misalnya kita dari awal emang udah nge-like yang negatif-negatif gitu, pada ujung-ujungnya banyak berita negatif yang bermunculan juga. Jadi ini bakal membawa dampak negatif untuk masyarakat sendiri, untuk kesatuannya, untuk kesatuan dan kesatuannya, dan juga ini yang menyebabkan saya nggak bisa nyimpulin bakal bawa dampak positif atau negatif. Tapi jujur, untuk
banyak banyak rakyat mungkin bakal lebih dominan positif ya, soalnya berita zaman sekarang tuh udah banyak masyarakat yang emang udah mampu menyaring berita-berita yang nggak pasti, berita-berita yang jelek lah istilahnya buat persatuan ini. Bagaimana sih cara supaya masyarakat tidak mudah percaya berita hoax? Cara rakyat buat nggak gampang menyerap informasi hoax itu mungkin dengan pendidikan ini ya, pendidikan yang ada di sekolahnya, karena mengikuti berita-berita yang terbaru gitu banyak yang emang nggak dipelajarin di misalnya pelajaran sejarah di SMP SMA itu kan. Misalnya sejarah itu kan yang ya sejarah masa lampau. Jadi para peran guru di sini tuh buat apa namanya, membuat suatu mungkin obrolan tentang berita-berita baru yang udah ada karena orang tua itu mungkin khususnya para guru nih lebih paham untuk menyerap mana informasi yang benar, mana informasi yang pasti, yang bukan hoax. Ini bakal mungkin lebih jago daripada para remaja-remaja. Nah ini mungkin salah satu solusinya itu dengan membuat obrolan untuk membahas berita-berita terbaru sehingga para remaja-remaja itu nggak salah nangkep informasi yang beredar, yang bikin informasi hoax ini terhenti di orang-orang yang emang nggak ada wawasan buat mengkaji berita-berita yang ada tersebut. Mungkin itu sih. Apakah toleransi penting untuk menjaga persatuan Indonesia? Toleransi itu penting banget, jujur. Untuk menjaga persatuan Indonesia itu toleransi dibutuhkan karena beberapa hal, seperti misalnya nih kita beda agama, beda suku, beda ras. Dengan nggak adanya toleransi, kita mungkin bisa ada musuhan ya, ada konflik dari kita sendiri. Terus juga kalau mengingat tuh ada sejarah, ada peristiwa di mana Madura sama bukan, pokoknya ada tuh berselisih antara dari Madura dengan daerah mana itu saya agak kurang ingat, tetapi ini disebabkan karena kurangnya toleransi pada mereka, sehingga ini yang membuat adanya konflik antara warga, terus ada perselisihan, bahkan sampai pembunuhan juga di situ kan. Nah ini menurut saya toleransi itu penting banget untuk persatuan ini. Apakah budaya gotong royong masih penting di zaman sekarang? Kalau gotong royong kan biasanya dilakukan sama bapak-bapak, mungkin ya bapak-bapak komplek, bapak-bapak desa itu masih ada kegiatan gotong royong di desanya. Nah kegiatan gotong royong ini menurut saya cukup penting, tapi ya cukup penting soalnya dengan gotong royong itu kita bisa menerima perbedaan yang ada, kita juga bisa fokus dengan tujuan kita, misalnya gotong royong untuk membangun rumah warga, gotong royong untuk membersihkan desa. Ini bikin para warga itu fokus kepada tujuan yang ada dan bukan perbedaan yang ada, dan ini sebagai bentuk dan upaya dan tradisi juga dari para warga itu untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia gitu.
Menurut Anda tantangan terbesar dalam menjaga persatuan masyarakat saat ini apa aja? Ngomongin tentang tantangan itu, kita ngomongin lagi tentang era digital ya, karena masuknya budaya barat atau budaya luar yang secepat itu di Indonesia dan sudah mulai menyebar. Ini mungkin menjadi tantangan untuk para generasi muda dan generasi penerus buat tetap melanjutkan persatuan dan kesatuan Indonesia itu. Nah, mungkin bakal turun nih sifat bela negara bagi para generasi muda, terus juga banyak yang emang bercita-cita untuk luar negeri dan malah ninggalin apa yang jadi identitas mereka sendiri dalam negeri Indonesia gitu. Tantangan utamanya sih mungkin itu ya, karena itu tadi, karena persebaran informasi yang cukup sangat cepat. Jadi budaya-budaya dari luar negeri itu malah bisa mungkin saja itu mengganggu apa yang udah jadi diri, yang udah jadi jati diri Indonesia begitu. Pernahkah Anda melihat contoh nyata masyarakat yang ikut menjaga ketahanan nasional? Ketahanan nasional untuk masyarakat. Ketahanan nasional itu dari dalam apa luar ini konteksnya? Ini dari dalam. Oh, kalau dari dalam, ketahanan nasional itu saya mungkin sering lihat untuk para warga yang mengamankan para warga, atau mungkin polisi yang mengamankan para warga yang bertindak tidak kondusif gitu. Saya pernah melihatnya di jalan-jalan, polisi mengatur lalu lintas, terus juga menilang orang-orang yang emang sembrono, nggak pakai helm, nggak pakai pengaman untuk di jalan. Terus juga dari para warganya sendiri, kalau saya lihat itu mereka bisa membaur untuk namanya saling melindungi gitu, punya saling melindungi. Kalau gampang dilihatnya sih dari sosial media ya Mas, soalnya kita kan tiap hari emang pakai HP, laptop, alat-alat gitu, alat elektronik. Nah, banyak tuh dilihat dari situ, dari misalnya ada warga yang emang bertindak di luar batas moral manusia. Ini banyak dari para warga tuh untuk namanya, kalau menghujat itu bukan, cuma mungkin melakukan tindakan untuk mencegah hal seperti ini berulang, seperti memberi jera di sosial media, kayak mungkin cancel culture, terus juga mungkin merundung untuk hal positif. Itu saya benarkan di sini. Terus juga ya banyak lagi deh, pokoknya di sosial media itu banyak banget. Bagaimana sih cara generasi muda menghadapi pengaruh budaya luar tanpa melupakan budaya Indonesia? Salah satu upayanya itu dari pendidikan itu untuk mencegah budaya luar yang emang nggak selaras dengan budaya kita, itu bisa kita saring dari situ, dari pendidikan. Kita juga bisa istilahnya punya pengetahuan apa yang harus diterima, apa yang harus kita tinggalkan. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat lebih sadar tentang bela negara? Upaya yang dapat dilakukan pemerintah itu dengan sebagai teladan mungkin ya, pemerintah itu bisa memberikan contoh kepada masyarakatnya untuk berperilaku sebagaimana mestinya. Terus juga pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan untuk memperbagus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga
para generasi muda itu bisa dengan alam bawah sadarnya sendiri dan kesadarannya sendiri, dia bisa jadi para generasi muda tuh bisa punya kesadaran sendiri buat menjaga dan membela tanah air gitu. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, saya jadi memahami bahwa menjaga ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, tetapi juga tugas seluruh masyarakat. Bela negara bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, membantu sesama, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sebagai mahasiswa, saya juga punya peran penting. Saya harus bisa menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mudah terpengaruh hoaks, serta ikut menjaga kerukunan di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga bisa memberi contoh yang baik melalui sikap toleransi, gotong royong, dan rasa peduli terhadap sesama. Saya berharap generasi muda sekarang tetap memiliki rasa cinta tanah air dan terus menjaga persatuan agar Indonesia tetap aman, kuat di tengah banyak tantangan zaman sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.